Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib 29. Di video kali ini aku ingin mereview sebuah buku filsafat, tepatnya filsafat ilmu, yang nantinya kita akan sedikit berbicara tentang sejarah bagaimana mulai beradanya filsafat ilmu sampai tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Dan ada beberapa teori yang harus kita ketahui. Nah, ada bukunya ada di samping kanan aku, ya ini, Filsafat Ilmu karya dari Jerome R. Roberts. Inilah. Namun sebelum kita mulai review buku ini, kita intro dulu. Nah, buku ini Filsafat Ilmu, Sejarah dan Ruang Lingkup Bahasan karya Jerome R. Roberts, penerbit dari Filsafat Pelajar, Pustaka Pelajar. Jadi teman-teman bisa dilihat desain bukunya menggambarkan bagaimana sejarah, karena ini kelihatannya bangunnya ataupun peradaban zaman dahulu kala yang tertulis dalam sebuah buku di sini yang sudah mulai kelihatan kusam, itulah bangunan sejarahnya ataupun buku ini mulai kusam. Kayaknya seperti itu filosofi dari gambar desain buku ini. Nah, untuk isi bukunya, di bagian depan bisa teman-teman lihat daftar isinya. Di situ ada dibagi dua. Yang pertama ada sejarah ilmu, dan yang kedua ada filsafat ilmu ataupun isi tentang filsafat ilmu. Dalam sejarahnya, ilmu ataupun ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dengan filsafat yang nantinya akan melahirkan filsafat ilmu. Nah, dalam peradabannya dimulai dari abad 6 atau 5 sebelum Masehi di zaman Yunani kuno. Misal tokoh-tokohnya ada Aristoteles, ada Thales, ada Socrates, ada Pythagoras, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu tokoh dari zaman Yunani kuno yang nantinya akan melahirkan filsafat. Di dalam buku ini, setelah kita mengerti ataupun sedikit menukil tentang sejarah di abad Yunani, berlanjut kepada zaman Romawi, yang di sana meskipun ilmu pengetahuan itu ada, pengetahuan dan ilmu itu masih menjadi satu kesatuan yang tidak terlepaskan dari filsafat. Namun pada Romawi kuno itu tidak bisa dikatakan sebagai zaman yang melebihi Yunani. Kalau Yunani dikenal sebagai zaman fenomena, di zaman Romawi ini sebagai zaman biasa saja. Gitu. Nah, setelah itu rentetan sejarahnya berbicara tentang zaman pertengahan ataupun abad ke-8 di Eropa, yang di sana ilmu pengetahuan itu terkekang dan tidak tumbuh subur seperti zaman Yunani, karena ada otoritas gereja yang mengatur bagaimana ilmu itu tidak bertentangan dengan ajaran agama yang ada di gereja atau Alkitab. Namun berbeda di wilayah bagian timur, tepatnya di bagian Cina, India, dan bagian timur tengah Arab. Nah, Cina dikenal dengan filsafat Cinanya abad 13-an Masehi. India pun begitu. Nah, di dalam Arab itu kita kenal dengan ajaran Islamnya yang kental dengan filosofi, kental dengan ajaran yang penuh akan makna filsafatnya.
sebenarnya kalau kita menelisik lebih dalam di zaman Nabi Muhammad dan juga nantinya pada abad ke-13 juga yang kita kenal dengan dinasti-dinasti. Mulai dari dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, sampai Turki Utsmani dan sebagainya. Itu sebagai salah satu bagaimana tumbuh dan berkembangnya filsafat ilmu di Timur Tengah. Ada dua perbedaan di barat dan di timur. Itu yang nanti ada korelasinya. Biar teman-teman tahu bagaimana sejarah ilmu pengetahuan tentang abad ke-8 di Eropa dan pada saat itu zaman Islam, sedangkan seperti itu. Dalam sejarahnya ilmu pengetahuan, filsafat ilmu, revolusi ilmu pengetahuan itu dimulai dari filsafat alam. Nah, yang di sana menjelaskan secara rigid, secara rinci, perbedaan yang cukup mendasar apa yang dipahami oleh gereja dan apa yang dipahami oleh ilmu. Misal saja teorinya dari Galileo yang mengatakan pusat tata surya itu bukan bumi, namun pusat tata surya adalah matahari. Nah, itu perbedaan yang sangat sangat berkontradiksi dengan pahaman yang ada di gereja, yang nantinya mengakibatkan adalah yang akibatnya adalah hilangnya dari sang tokoh tersebut, Galileo Galilei. Nah, itu adalah benturan awal bagaimana ilmu pengetahuan mulai mengalami kemajuan, mulai mendobrak otoritas gereja yang mengekang ilmu pengetahuan. Namun sebelum juga ada salah satu tokoh John Locke, terus ada ya seperti Yunani tadi dan lain sebagainya. Nah, setelah mendobrak otoritas gereja, revolusi juga merembet ke ranah industri. Tadi kan filsafat alamnya, sekarang revolusi industri juga merasakan dampaknya dari filsafat alam tersebut. Yang nantinya ada kontradiksi lagi dari filsafat romantik yang mengatakan bahwasanya industri boleh saja tumbuh dan berkembang, namun jangan menghilangkan rasa simpatik dari setiap insan ataupun manusia yang di situ kehilangan rasa cinta kepada alam. Nah, dari situ nanti merembet lagi kepada filsafat politik dan demokrasi yang ada di dunia ini, ataupun filsafat ilmu. Nah, itu adalah salah satu rentetan sejarah di dalam filsafat ilmu yang nanti bisa teman-teman searching, bisa teman-teman baca di dalam sejarah buku ini, Filsafat Ilmu karya beliau. Nah, di dalam filsafat itu ada 3 cabang yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Berbicara tentang filsafat ilmu, berbicara tentang epistemologi. Bagaimana pengetahuan itu bisa menjadi ilmu. Pun sebaliknya, bagaimana ilmu itu lahir dari pengetahuan yang didapatkan tiap manusia. Misal dari indrawi ataupun dari ilham Tuhan dan lain sebagainya. Nah, itu akan dijelaskan secara rinci, detail, rasional dengan akal pikiran manusia yang nantinya bisa dijelaskan secara sistematik dengan tulisan ataupun bahasa manusia yang bisa dipahami. Itu adalah rentetan dari pengetahuan menuju ilmu. Di bagian awal dari poin kedua, ilmu tadi menjelaskan tentang apa saja sih aliran yang ada di dalam filsafat ilmu ataupun ilmu. Alirannya itu ada beberapa, mulai dari rasionalisme, empirisme, kritisisme, fenomenologi, idealisme, dan materialisme. Nah, realisme adalah mulai berbicara tentang akal pikiran, empirisme berbicara tentang indrawi, kritisisme adalah mengkritik tentang akal pikiran dan indrawi tersebut menjadi sebuah ilmu yang namanya kritisisme. Yang keempat ada fenomenologi, yaitu berbicara tentang intuisi yang diilhami oleh manusia yang membebaskan dari prasangka-prasangka. Yang kelima
ada idealisme. Idealisme ini bisa dikatakan sebagai ilham dari roh yang tak terlihat, baik itu roh duniawi ataupun roh yang ada di atas duniawi. Dan keenam ada materialisme ataupun bicara tentang fisik, dan fisik. Nah, dari keenam aliran tersebut nantinya memiliki dampak yang berbeda dari setiap metodologi. Yang nantinya penyimpulannya juga pasti akan berbeda dari tiap aliran tersebut. Dalam sejarahnya juga ada yang namanya Otto Neurath yang berusaha melahirkan ataupun menyatukan keenam aliran tersebut yang kita kenal dengan nama penyatuan dan reduksionisme yang akhirnya berdampak kepada separuh bisa dijelaskan secara bersama-sama, namun separuh lagi atau sebagian tidak dapat dijelaskan secara menyatu. Nah, itu menurut teori dari Otto Neurath yang ada di dalam buku Filsafat Ilmu tersebut. Dan di akhir buku ini menjelaskan tentang hubungan antara ilmu dan budaya. Poin pentingnya yang bisa didapat di dalam buku ini di bagian akhir adalah setiap masalah itu tidak semata-mata berbicara tentang objek ataupun peristiwa yang ada di dalamnya. Namun setiap masalah harus berbicara tentang metode dan solusi yang ditawarkan. Karena objek itu bisa dilihat dengan beberapa metode, dan dari setiap metode yang dilihat tadi bisa menawarkan solusi yang berbeda yang nantinya akan berdampak kepada hasil yang didapatkan, solusi itu sendiri. Nah, penutup sebagai catatan di buku ini ada 2 poin yang ingin aku sampaikan biar teman-teman gak kecewa dari pengalaman yang aku dapatkan. Yang pertama, buku ini menjabarkan sejarah filsafat maupun ilmu secara detail dan rinci sejarahnya. Namun secara penyampaian bahasanya aku sendiri belum begitu menguasai secara penuh di dalam buku ini. Apa itu ilmu di dalam filsafat? Jadi lebih bicara tentang sejarah dari filsafat ilmu. Meskipun bicara tentang filsafat ilmu, namun masih ada kaitannya dengan sejarah dari filsafat ilmu itu sendiri. Jadi ya poin plusnya itu kita akan mengenal sejarah lebih lengkap, insya Allah seperti itu. Namun ada kekurangannya, kita bisa kurang memahami ilmu itu sendiri. Bagaimana kita memahami sebuah metode dari setiap ilmu. Yang kedua adalah kita kurang memahami dari isi dari bukunya sama yang pertama. Cuma entah ini bukunya yang sulit dipahami atau aku yang nggak paham. Karena bisa jadi karena aku yang kurang membaca buku tentang filsafat ilmu, bisa juga bicara tentang buku ini adalah buku terjemahan yang agak sulit dipahami ketika diterjemahkan secara tekstual begitu saja. Kalau bicara tentang filsafat, penerjemahan buku filsafat. Nah, itu jadi poin catatan untuk aku sendiri dari buku Filsafat Ilmu. Itu saja dari aku pribadi. Jika ada kurangnya dari review ini, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.